Wa qulil mu'minati. Dan katakanlah kepada perempuan mukmin. Nah, berarti kalau ini ayat atau aturan memang khusus untuk perempuan mukmin yang beriman. Tidak berlaku untuk di luar yang tidak beriman. Beda dengan ayat-ayat sebelumnya. Misalnya di ayat tentang ya ayuhan nas, berarti untuk seluruh manusia. Ini ayuhal mu'minun. Nanti di kalimat selanjutnya juga sama. Yang dipanggil adalah al-mu'minun. Memang kebanyakan di surat An-Nisa ini terutama untuk alladzina amanu. Ya, mulai dari berkaitan dengan 10:1, katakanlah wahai Muhammad kepada perempuan beriman, wanita yang beriman. Apa? Nah, kalau di ayat 30 kemarin yang diperintahkan untuk menahan pandangan adalah laki-laki, baru kemudian sekarang yang diperintahkan menahan pandangan perempuan. Yaghdudna min absarihinna. Hendaknya perempuan juga sama menundukkan pandangan. Makanya kemarin saya sampaikan kerjasama dalam menghindari kemaksiatan itu perlu kerjasama antara laki dan perempuan. Yang laki menundukkan pandangan, yang perempuan menjaga auratnya. Ya kan? Kalau laki-laki menjaga pandangan, menundukkan pandangan, tapi kalau yang perempuannya bercelana pendek, berkaos tank top, kalau zaman dulu bukan tank top istilahnya, you can see. You can see itu kamu bisa melihat. Lah sebenarnya pakaian mini itu bukan budaya barat loh. Orang barat zaman dulu sebelum tahun 1900-an itu masih sopan. Ya pakai rok-rok panjang gitu, malah waktu awal-awal mulai adanya pakaian rok-rok mini itu ketika ditunjukkan lewat manekin ada pakaian baju yang roknya itu di atas lutut, itu hampir semua perempuan Inggris itu komentarnya tidak mungkin saya pakai seperti itu, memalukan, menjijikkan dan lain sebagainya. Ya, jadi komentar perempuan Inggris waktu itu tahun 1900 sekian ya, masih ini banget. Itu komentarnya sangat jijik dengan model pakaian yang ditunjukkan yang di sebuah toko yang masih ditempelkan di manekin gitu. Itu menunjukkan sebenarnya fitrah manusia sendiri terhadap hal yang bersifat mini seperti itu nggak pas gitu. Maka di sini sebut, katakanlah kepada perempuan beriman, yaghdudna min absarihinna, mereka juga wajib menundukkan pandangannya. Wa yahfazna furujahunna, dan mereka memelihara kemaluannya. Ya, namanya memelihara kemaluannya adalah mereka tidak melakukan hubungan itu kecuali dengan
suami sah mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak. Ya. Nah, berarti kalau ibu-ibu yang waktu datang ke arisan, pengajian gitu, biasanya malah yang dipamerkan apa? Apalagi kalau baru beli kalung, gelang, cincin, anting. Lah kalung, gelang, cincin, anting itu kira-kira dibeli begitu itu dibeli yang paling menarik, yang paling enak dilihat atau dibeli sekedarnya? Kira-kira kebiasaan orang. Kan kalau beli kalung atau beli anting, beli gelang, beli bingle, itu kan ya yang paling enak dan indah dilihat. Karena memang yang namanya perhiasan itu untuk diperlihatkan. Tapi justru dalam ayat ini, wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka memamerkan perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak. Misalnya biasa tampak itu ya kalau sekedar cincin saja gitu ya enggak apa-apa. Kan biasa tampak memang. Tapi jangan ditampak-tampakkan kalung yang harusnya di dalam jilbab ditaruh di luar. Gedenya kayak rantai sepeda. Ya kan? Biar apa ya? Biar kelihatan bahwa punya duit. Gelang, siap boleh nggak pakai gelang? Boleh. Nah, gelang kan harusnya ditutup nih di dalam lengan baju. Tapi malah justru dicincing gini ya kan? Tangannya gini, megang krempiong, krempiong, krempiong gitu kan? Tidak boleh ibu-ibu, mbak-mbak. Ini loh, tidak boleh. Jadi tidak boleh, cuman bukan tidak boleh pakai kalung atau tidak boleh pakai gelang, bukan boleh. Perempuan boleh. Pakai cincin boleh. Pakai anting boleh, monggo. Tapi jangan ditampak-tampakkan. Untuk apa Gus Wong itu untuk perhiasan biar kelihatan? Lah iya. Karena tempat-tempat perhiasan sampean itu adalah aurat yang harus ditutup. Telinga harus ditutup, leher harus ditutup. Telinga untuk anting toh? Leher untuk kalung harus ditutup. Gelang untuk tangan harus tertutup. Ya, karena aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Illa wajihi wa kafai. Jadi kecuali wajah dan telapak tangan. Selain itu harus ditutup. Ya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, di sini ini yang masih sering didebat-debat oleh orang yang memang nyari-nyari agar sesuai nafsu. Kalimat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ini jumhur ulama hampir semuanya sepakat bahwa ini adalah perintah wajib bagi perempuan atau wanita mukminat untuk bertutup aurat memakai kerudung. Hendaklah mereka menutupkan bihumurihinna dengan kerudung mereka. Ala juyubihinna atas dada-dada mereka. Nah, tapi ya sekarang ada ahli tafsir profesor terkenal yang tidak mewajibkan jilbab. Padahal jumhur ulama seluruh dunia semuanya sudah mewajibkan jilbab. Ya, namanya jumhur itu mayoritas ya. Karena memang apa? Ayat ini didukung oleh puluhan hadis dulur.
tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW sangat ketat di dalam aturan busana muslimah. Pernah suatu saat itu Ali bin Abi Thalib sudah bangun, kemudian melihat Rasulullah sedang menangis di masjid. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga memanggil Fatimah untuk mendatangi Rasulullah, lalu bertanya, "Ya Rasul, Bapak Ibuku sebagai jaminannya, kenapa engkau menangis demikian rupa? Bukankah dosamu yang telah lalu sudah diampuni dan bahkan yang akan datang pun sudah diampuni dan kau sudah dijamin surga? Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Bukan itu. Tetapi waktu Isra Mi'raj aku diperlihatkan seorang perempuan yang rambutnya digantung di atas api neraka dan kakinya di bawah dipatek di bawah. Lalu kepalanya menggelegak dan dia dibakar oleh api neraka. Kenapa? Karena dia mengumbar auratnya, tidak menutup rambutnya." Naudzubillah min dzalik. Jelas hadis itu sahih. Jadi karena tidak menutupi rambutnya. Artinya yang dimaksud dengan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ini bukan jilbab yang diselendangkan di atas cuma sak cuprit, enggak, apalagi kemudian tidak jilbaban sama sekali. Tetapi diperintahkan untuk apa? Menutupkan kepada apa? Menutupi kepala. Itu loh ya. Ini diperkuat juga pada surat Al-Ahzab ayat 33 dan 59. Monggo dibuka. Al-Ahzab ayat 33 dan 59. Monggo. Silakan. Al-Ahzab. Yang perempuan ya ibu-ibu. Al-Ahzab ayat 33 dan 59. Gus. Oh. Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersih. Nah, itu tentang yang 33 itu tentang bagaimana perempuan itu sebaiknya lebih banyak menjaga kehormatan. Satu di antara kehormatannya adalah mereka berdiam diri di rumah, kecuali untuk kepentingan yang urgen. Nah, itu pertama, tentang aurat itu ternyata bukan hanya tubuh, tetapi juga rumah tangganya. Ya, nanti akan kita jelaskan bahwa rumah tangga berupa persoalan-persoalan rumah tangga itu termasuk aurat yang harus dijaga, jangan sampai orang di luar rumah mengetahuinya, kecuali memang untuk misalnya kepada gurunya, untuk mendapatkan solusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ayat yang 59. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Adzim. Nah, itu ternyata diperintahkan apa? Menutup jilbab itu ke seluruh tubuh. Nah, ke seluruh tubuh. Jadi ini juga sudah menjadi alasan bahwa bukan hanya kepala, tapi seluruh tubuh. Dan itu diperkuat dengan hadis bahwa aurat perempuan ya itu adalah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, menurut hadis ini diperkuat
kecuali muka dan telapak tangan. Gitu ya. Kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga ini batas wajah perempuan itu ya batas wajah ini. Ada yang mengatakan harus bercadar, tapi ada yang cukup tidak bercadar karena ini wajah itu dianggap sebagai anggota wudhu. Ini kiaskan ke sana. Jadi kalau melihat tujuan bertutup aurat di dalam surat Al-Ahzab ini, itu menunjukkan bahwa tujuannya adalah pertama agar mudah dikenali. Apa? Dikenali sebagai apa? Sebagai muslimah. Itu adalah dress code istilahnya. Jadi semacam memang sudah menjadi dress code. Yang kedua, agar tidak diganggu. Ya. Yang ketiga adalah agar merasa aman dan nyaman dengannya. Gitu loh. Dan juga tentu agar terjaga kehormatan muslimahnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya justru bertutup aurat itu agar tidak menarik perhatian. Gitu loh. Lah kok kalau kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian malah membeli jilbab, baju, busana agar tampak dan menarik, itu ya apa itu? Jangan, agar tidak menarik perhatian dulu. Kenapa? Karena perempuan itu memang punya magnet tersendiri. Maka itu tujuannya, seperti itu. Nah, di sini disebutkan, kecuali kepada siapa aurat boleh ditampakkan? Ya, kepada siapa? Wala yubdina zinatahunna illa, kecuali siapa? Kecuali li bu'ulatihinna, kepada suami-suami mereka. Yang kedua kepada siapa? Au abaihinna, atau bapak mereka. Yang ketiga kepada siapa? Au abai bu'ulatihinna, bapak dari suami mereka, atau apa? Mertua laki-laki, ya kan? Mertua laki-laki. Kemudian yang keempat, au abnaihinna, atau kepada anak laki-laki mereka. Ya. Ya. Kemudian au abnai bu'ulatina, atau anak laki suami mereka. Apa? Anak tiri. Kemudian au ikhwanihinna, atau saudara laki mereka. Ya. Kemudian au bani ikhwanihinna, atau anak laki saudara laki mereka. Atau anak laki dari saudari perempuan. Ya. Au bani akhwatihinna, atau perempuan muslimah, ya, atau au ma malakat aimanuhunna, atau kepada hamba sahaya mereka. Nah, yang boleh nih hamba sahaya, atau pembantu pria tua yang tidak punya syahwat. Bukan hanya sekedar pria tua ini. Karena pria tua banyak juga yang tua-tua. Apa? Tua-tua apa? Tua keladi. Masa keladi? Tidak memiliki syahwat. Nah, kemudian awit tifli, ya, dari awit tabi'ina ghairi ulil ibati minar rijal, pembantu pria yang tidak memiliki syahwat kepada perempuan, ya, pada wanita, atau anak kecil yang belum balik. Ya, nih. Nah, ini coba kita lihat dulu ya skemanya. Jadi ini saya pengen tunjukkan ke sampean di layar HP sampean biar
terang ya. Jadi pertama, siapa yang disebut mahram di situ? Mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 ini. Dalam konteks siapa yang boleh melihat aurat menurut surat An-Nur ayat 31 ini. Suami, itu yang sama bisa lihat, bapak dari suami atau mertua pria, anak laki-laki, anak laki suami dari suami atau anak bawaan ya, misalnya menikah dengan laki-laki yang sudah punya anak. Nah, anak laki-lakinya ini termasuk mahram. Kemudian saudara laki-laki, kemudian anak dari saudara laki-laki, berarti apa? Ponakan dari saudara kandungnya, atau anak laki dari saudara perempuannya. Dan selanjutnya adalah orang lain seperti perempuan muslimah, hamba saya, atau pembantu pria tua yang tidak memiliki syahwat pada wanita, atau anak kecil yang belum balik. Tetapi ada satu peristiwa dulu. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa suatu saat para istri Nabi sedang kumpul, lalu ada seorang laki-laki yang hendak bertamu. Nah, pada saat itu di dalam rumah itu dua orang istri Nabi itu sedang tidak bertutup aurat, sedang ya kalian di dalam rumah kan. Lalu para Nabi merintahkan, pakailah kerudungmu gitu. Terus istri Nabi itu bertanya, loh dia kan tidak bisa melihat ya Nabi gitu. Nah ini laki-laki yang normal biasa, tapi tidak mahram. Dia kan tidak bisa melihat ya Nabi. Apa jawab Nabi? Loh, yang tidak bisa melihatlah dia, kamu bisa melihat toh, gitu. Akhirnya tetap diperintahkan. Jadi sepanjang tidak masuk kategori ini, tetap meskipun buta, seorang perempuan tetap diwajibkan menutup aurat. Sampai di situ ya. Lalu apa tujuannya Tujuan agar mudah dikenali sebagai muslimah. Jilbab itu adalah simbol dress code-nya muslimah. Meskipun sebenarnya beberapa agama yang awal-awal dulu itu banyak yang juga mengamalkan ini. Seperti misalnya Kristen Ortodoks di Syria atau Yahudi para rabi Yahudi yang awal-awal itu juga memerintahkan kepada umatnya untuk bertutup aurat. Para biarawati yang asli itu juga masih bertutup aurat. Karena memang aslinya ini perintah sudah sejak zaman lama ya. Lah kok bisa-bisanya ada ahli agama sekarang yang tidak mewajibkan jilbab itulah. Ya memang hanya biar dianggap moderat, dianggap modern, begitu aja. Nah yang kedua agar tidak diganggu. Ya, harapannya dengan bertutup aurat tidak diganggu. Lalu ini selanjutnya bisa saya baca sendiri di layar handphonenya agar tidak menarik perhatian yang tadi dibaca dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ayat 59 tadi supaya nggak neko-neko. Nah, ini sebagai antitesa atau sebagai perlawanan terhadap pakaian perempuan yang justru menonjolkan tubuh mereka biar menarik. Maka jilbab itu sebagai anti dari itu. Menutupilah tubuhmu. Karena tubuhmu itu perhiasan. Perhiasan. Dan supaya beda dengan binatang, tubuhmu itu perhiasan, maka harus disimpan. Pak Guru dulu punya dua analogi gini ya. Jadi beliau menulis judul sebuah tulisan namanya aturan busana menurut aturan Tuhan, berbusana menurut aturan Tuhan gitu ya. Kenapa sih perempuan itu diperintahkan menutup seluruh tubuhnya? Pertama,
Karena perempuan itu bagi laki-laki adalah kenikmatan dan keindahan nomor satu. Sehingga dia harus ditempatkan pada posisi yang terhormat. Beliau kasih analogi gini. Kalau sampean ke pasar tradisional itu, kalau jajan yang murah-murah itu biasanya ditaruh di mana? Jajan yang murah-murah itulah. Kan ditaruh di tempat terbuka, di pinggir jalan, kemudian ya tidak hanya tangan-tangan orang bisa megang seenaknya, tapi lalat-lalat pun bisa terbuka karena murah. Tapi coba lihat jajan atau barang yang mewah, yang mahal-mahal. Pasti terbungkus rapi, berada di dalam etalase, bahkan kadang yang diperlihatkan hanya contohnya, bukan barang aslinya, karena barang aslinya disimpan rapat, karena mahal. Nah, perempuan muslimah itu mahal, terhormat, maka tidak diumbar begitu saja, tidak diperlihatkan, ditutup dengan aturan berbusana menurut aturan Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Guru juga memberi analogi begini. Kalau sebuah rumah yang di dalamnya ada barang berharga, kemudian dibiarkan pintu terbuka, jendela terbuka, apalagi lagi nggak ada orangnya. Orang itu awalnya nggak ada niat maling itu loh, kadang kepengin maling. Apalagi kalau sejak awal sudah ada niat maling, lalu melihat ada barang berharga tanpa penunggu gitu ya, akhirnya malah terdorong untuk maling, meskipun awalnya nggak ada niat maling. Perempuan juga begitu, sebagai barang berharga, sebagai ciptaan yang dimuliakan Allah, seharusnya juga berpikir begitu. Laki-laki ya, atau orang yang awalnya tidak berniat jahat, tetapi karena dibuka, dipamerkan, ditonjolkan, bahkan mungkin memang disengaja agar menarik. Laki-laki yang awalnya mungkin tidak ada niat jahat bisa jadi berbuat niat jahat. Apalagi yang laki-laki yang kemarin sudah kita definisikan sebagai apa aja kemarin. Mata keranjang, hidung belang, kucing garong, garangan, buaya darat, buaya apa aja kemarin itu. Ya sudah, seperti analogi tadi yang memang sudah niat maling gitu ya. Maka perempuan dihormati, dimuliakan dengan ditutup auratnya, bukan seperti logika orang barat yang ingin menghina Islam, bahwa seolah-olah dijilbabi, ditutupi itu pengekangan, perbudakan, kemunduran dan sebagainya. Enggak, logikanya malah justru keliru. Logika yang dipakai adalah justru agar terasa aman dan nyaman dan terjaga kehormatannya sebagai muslimah. Itu. Nah, siapa lagi selain itu adalah lalu wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Zaman dulu tahu ya, orang dulu itu punya bingle itu emas yang di kaki itu loh. Nah, emas di kaki itu memang kan masih banyak sampai sekarang kayak di India apa segala macam itu penari-penarinya itu biasanya kerincing gitu kan. Memang dikerincingkan biar tahu kalau saya punya perhiasan. Lah itu nggak boleh sama Allah, janganlah tampak begitu. Jadi wala yadribna bi arjulina, kamu jangan menghentakkan kakinya perempuan itu hanya liyuk lama biar diketahui apanya ma yukfina min zinatina, apa yang tersembunyi dari perhiasannya. Tangannya juga sambil megang tas mbak klewer kayak jering. Sampean itu orang apa toko emas berjalan. Jadi sudahlah, jangan norak lah ya. Nah, bagi yang selama ini norak, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wes tobato supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Ya, Dulur ya. Jadi
hadisnya banyak tentang bahwa jilbab itu wajib gitu. Sudah jangan diikuti tafsir-tafsir yang memang ingin biar tampak moderat, biar itu sebenarnya adalah budaya. Enggak. Justru budaya Arab sebelum Islam itu budaya yang menampakkan pusarnya, tidak bertutup jilbab. Enggak ada. Jadi budaya Arab sebelum Islam itu justru sangat vulgar. Iya, dia hanya seperti, sama tahu seperti pakaian India itu ya, yang ditutup dadanya, bajunya itu, terus lengannya juga pendek, tapi pusarnya kelihatan. Itu lalu tidak berjilbab. Kadang-kadang hanya bertutup kerudung gitu, tetapi hanya untuk menutupi dari panas dan dingin. Jadi bukan lehernya masih kelihatan. Gitu. Jadi kalau disampaikan bahwa itu adalah budaya Arab, keliru. Budaya Arab justru tidak menutup aurat. Dan sekarang dibuktikan, ya, raja yang nggak jelas sekarang ini sedang membebaskan penduduk Arabnya untuk tidak bertutup aurat. Sekarang melihat bola, apa segala macam konser, banyak perempuan Arab yang sudah melepas jilbabnya, kembali kepada masa jahiliyah dulu. Itu menunjukkan bahwa jilbab itu aturan Allah, bukan aturan budaya. Dan kembali sekarang, yaitu naudzubillah min dzalik. Itu ya. Nah, sampean dan saya, ayo kembali kepada aturan Allah. Ya, bersyukur ini insya Allah yang hadir di sini semuanya adalah perempuan-perempuan muslimah yang taat kepada Allah. Terus ada kalimat begini, yang meski nggak berjilbab, yang penting perilakunya baik. Loh, ini loh, kita itu berperilaku baik itu dua, jalurnya hablum minallah wa hablum minannas. Berperilaku baik kepada Allah dan berperilaku baik kepada manusia. Jika zaman berperilaku baik kepada manusia, tapi kepada Allah nantang, ya tetap keliru. Dan yang kedua, kalaupun misalnya kita itu berperilaku baik kepada sesama, itu arahnya adalah agar kita itu berperilaku baik sesuai dengan aturan Allah. Nah kalau enggak ya sia-sia sampean. Gitu ya. Makanya jangan diikuti yang kayak gitu. Kita harus mengikuti Allah dan Rasulnya itu tidak pilih-pilih, tapi kafah. Oke. Wah, sampai di situ. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Izin, Gus. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau menyimak dan mengamati kajian pada pagi ini kan sebenarnya kan yang aneh itu manusia, Gus. Kan diajak ngirit gitu, Gus. Kita tidak perlu beliin emas sama istri kita gitu. Karena dibeliin kan buat apa? Memang suruh nutupin kan. Ya pada prinsipnya wanita ya untuk istri ya untuk suami tadi kan gitu. Cuma yang terjadi di fenomena sekarang ini mohon maaf. Ibu-ibu itu lebih cantik kalau keluar daripada di rumah. Ini yang jadi masalah gitu. Atur sun, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya beli emas itu boleh ya. Boleh. Emas memang boleh. Yang dilarang pakai itu laki-laki. Yang dilarang pakai itu laki-laki. Ada hadisnya itu. Jadi yang dilarang pakai emas itu laki-laki. Kalau perempuan boleh pakai emas. Ya sepantasnya disebut-sebut ilama dhahara minha tadi loh. Ya. Kecuali yang biasa, pakai cincin boleh, pakai anting boleh, tapi tidak untuk ditampak-tampakkan. Berarti apa? Ya memang itu untuk investasi. Investasi. Jadi boleh beli emas itu terutama ya untuk investasi, bukan untuk pamer, bukan untuk kecantikan. Karena cantik itu inner, di dalam Islam itu inner beauty. Kecantikan dari dalam. Yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya memang menganjurkan kepada para ibu-ibu, adik-adik perempuan, kamu silakan berdandan cantik, tapi ketika untuk suamimu. Ya. Ya, jadi jangan pamerkan atau tawarkan kecantikanmu itu untuk orang di luaran sana, untuk suami sampean. Gitu ya, biar suami sampean
Jika pertama ya biar sampean terjaga, tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua juga biar suami sampean tidak lirak-lirik di luar sana. Lihat sampean udah cewanti gitu lah. Kan gitu. Itu kalau sudah lihat istrinya, istri itu boleh apa istilahnya agak mental manja gitu boleh kepada siapa? Suami. Genit boleh kepada siapa? Suaminya. Tapi di luar, wah ketusnya setengah mati. Ya kan? Menjaga betul. Tapi di dalam manja, kewenit sama suaminya boleh. Memang begitu. Demikian pula tentang perhiasan, bersolek, dan lain sebagainya. Kepada suami yang paling utama. Nah, di luar itu terkait dengan bagaimana laki-laki irit ya boleh juga ya membelikan istrinya itu ya kan. Sampai kemarin ada siapa, tapi nggak ada hadisnya itu ngawur, cuma ya lucu aja. Ada yang berseliweran itu, barang siapa membelikan perhiasan istrinya di bulan Rajab, maka dia akan mendapat pintu surga. Aneh-aneh aja. Tetapi ya hal-hal seperti itu untuk menyenangkan istri misalnya membelikan, tapi saya enggak pernah ya, tapi boleh saja. Tapi sekali lagi memang itu sekedar untuk apa? Investasi aja. Tapi ingat, ketika sampean investasi di bidang itu, sampean juga kena di surat At-Taubah tentang bagaimana ancaman kalau tidak dizakati ya. Makanya yang dipakai ya sekedarnya aja. Yang sampean simpan kalau sudah melebihi nisab yakni sekitar 85 sampai 90 gram yang sampean simpan berarti nanti kena zakat itu. Harus dizakati. Silakan. Siapa Bu Mila atau Pak Yan tadi mau tanya? Silakan. Ya Gus, izin Gus. Nih, itu tadi belum ada dijelaskan tentang seorang ibu menutup aurat terhadap menantunya itu batasannya sampai mana Gus? Jadi kepada muhrim itu selain yang dijelaskan di ayat ini ya, itu sebenarnya kepada menantu laki-lakinya itu pertama adalah dia boleh, artinya aurat itu bisa terbuka ya, tetapi ya dengan tetap menjaga kesopanan ya. Artinya dia adalah anak ketika dia menjadi istri dari siapa? Menjadi suami dari anak perempuan kita. Jadi kalau misalnya seorang perempuan punya anak perempuan, lalu menikah dengan seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut menjadi mahram. Mahram karena apa? Mahram munakaha, karena pernikahan. Jadi batasannya ya dia boleh sebenarnya melihat atau ketika tidak bertutup aurat, misalnya nggak berjilbab dan lain sebagainya. Cuma ya batasannya itu sebatas ketika dia menjadi apa? Suami itu. Nanti ketika sudah tidak menjadi suami ya jadi orang lain lagi. Nah, itu pun ya sebatas yang ya bukan kok kemudian boleh melihat semuanya. Sama dengan, tetapi menurut saya untuk menjaga fitnah meskipun diperbolehkan itu sebaiknya memang tetap bertutup aurat ya kan? Tetap bertutup aurat. Ya menjaga fitnah dan menjaga keamanan lah, meskipun diperbolehkan. Artinya kalau itu untuk memberi satu batasan ketika tidak sengaja melihat aurat itu tidak apa-apa, artinya itu menjadi anak selama dia menjadi suami dari siapa? Anak perempuannya. Ngaten Bu Yan. Ya Gus, matur nuwun. Pak Yayan ada? Ya Pak Yan, ada yang mau sampaikan? Yang tadi itu kan dalilnya toko emas, Gus. yang mana Pak Yan? Yang membelikan emas di bulan Rajab membelikan. Iya itu. Jadi Promo.
Biar saya Proposal. dibelikan gitu loh. Itu Gus. termasuk bukan hanya emas itu kan. Barang siapa yang membelikan baju istrinya menjelang Ramadan maka dia akan mendapat pahala gitu. Ya, Bisa saya itu nanti. Saya itu Pak Yayan Itu ya. super lemah. Eh, Jadi bikin hati sendiri akhirnya. Oke, ada lagi? Ampun, Gus. Oke. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Nanti kalau kurang jelas, insya Allah besok kita akan jelaskan lebih lengkap lagi. Siapa saja sih mahram itu? Karena beda antara muhrim dan mahram. Insya Allah besok saya terangkan ya. Jadi bukan muhrim dan mahram itu beda. Kalimat muhrim dan mahram. Apa muhrim, apa mahram? Insya Allah besok saya jelaskan. Ya. Hari Kamis besok, insya Allah. Nanti ingatkan kalau saya lupa. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allah merahmati kita, menuntunnya dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fi'il mu'minal mu'minat dalam muslim matalah. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi nafa'at wa lana fi man tawallat wa barik lana fi ma ata'ta qina syarra ma qadait wa inaka. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa badal hasdina wa najina fi syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rafa' darajatana wa jannah. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Allahumma la nafasan kafiran wa nasan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Wa ta'ala baba rahmatika Allahumma zilna rahmatan wa yatata. Wa ma afri lan sabra wa sabida min anfusina. A'udzu billahi min syaitil bala wal badar kisyaqwa wa da'shan la ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bil Quran